Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Lindawati Batubara, SPD SD CGP Angkatan 11 Kabupaten Paluta, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 11. Sebelum saya mengambil kesimpulan, terlebih dahulu saya merefleksi melalui 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sesuai dengan pertanyaan nomor 1, maka yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini adalah 1. Pembelajaran berpusat pada guru. Artinya, pembelajaran yang saya lakukan selama ini cenderung menurut keinginan saya. 2. Saya sangat menuntut agar semua anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 3. Saya kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya menganggap semua anak itu sama. 4. Saya mementingkan kondisi kelas yang harus tenang dan aman, walau kenyataannya peserta didik belum mengerti apa-apa. 5. Kurang memotivasi anak dalam belajar. 6. Saya hanya berperan sebagai penyampai materi, kurang memperhatikan pemahaman anak. Saya mementingkan hasil evaluasi, bukan mengembangkan kompetensi lainnya. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 11, saya mendapat pelajaran yang dapat merubah pemikiran saya, bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Sehingga dalam pembelajaran kita harus menyesuaikan bakat dan kemampuan peserta didik. Pembelajaran hanya menuntun, bukan menuntut. Artinya, di dalam pembelajaran kita hanya mengarahkan, tidak boleh menuntut agar anak bisa sesuai dengan keinginan kita. Tapi, kita harus mengarahkan, membimbing, dan memotivasi supaya dia tumbuh sesuai dengan kodratnya. Menghargai karakteristik belajar anak. Artinya, di dalam pembelajaran saya harus memahami kemampuan setiap anak sehingga semua anak bisa mendapatkan pembelajaran dengan merasa senang dan dihargai. Selain merubah pemikiran, juga merubah perilaku saya sebagai seorang guru, yaitu agar tercipta pembelajaran yang berpusat pada anak. Saya mendesain pembelajaran yang menarik dan bervariasi sehingga motivasi belajar anak meningkat. Pengelolaan emosi. Di dalam pembelajaran saya berusaha menjadi seorang guru yang tenang dan sabar menghadapi keunikan masing-masing anak sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif di mana anak merasa termotivasi dan lebih mudah menyerap pembelajaran. Menuntut sesuai kodrat. Artinya di dalam pembelajaran saya lebih cermat memperhatikan bakat dan kemampuan anak. Jawaban pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merancang pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Contohnya, pembelajaran harus lebih kreatif seperti diskusi kelompok, simulasi, demonstrasi, dan eksperimen. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman sehingga peserta didik
termotivasi dan lebih mudah menyerap pembelajaran. Membentuk karakter dan budi pekerti, artinya selain fokus pada aspek akademis, kita juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang artinya mengintegrasikan pembelajaran pencapaian pelajar profil Pancasila. Mengamalkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani, yang artinya kita harus memberikan contoh keteladanan, membangun semangat dan mendorong setiap peserta didik dalam mengembangkan segala kemampuannya untuk meraih cita-citanya. Selanjutnya, pernyataan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa 1. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. 2. Pendidikan pada hakikatnya bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. 2. Pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman. 3. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. 4. Pendidikan sejatinya berhamba pada anak. 5. Pendidikan harus mengamalkan trilogi pendidikan, semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Demikianlah pemaparan saya pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.